Halo guys, assalamualaikum. Jadi di sini kelas 11 MIPA 1 akan melakukan praktikum untuk membuat indikator alami untuk mengetes adakah asam atau basa dalam suatu larutan. Nah, pembuatan indikator ini tidak dari indikator sintesis atau buatan, tapi kita membuatnya dari tanaman-tanaman. Jadi ini bisa disebut sebagai indikator alami. Jadi langkah pertama adalah kita harus mengambil sampel tumbuhan yang berwarna terang, lalu kita potong kecil-kecil, kita timbang menggunakan gelas kimia dan alat timbangnya dan neraca analitik. Kita menggunakan perbandingan 1:5, 6 gram untuk tanaman berarti 30 gram lagi untuk larutan yang akan dipakai untuk mengekstrak tanaman tersebut. Lalu yang kedua adalah kita mengekstrak tanaman yang sudah ditimbang dengan baik oleh neraca analitik dengan menggunakan lumpang dan alu. Kita tumbuk hingga lumat lalu atau hingga halus, lalu nanti kita ekstrak dengan air suling atau bisa disebut dengan aquades. Ini biasanya kayak ini tuh suka lucu kayak ini. Oh iya, pernah waktu itu. Nih. Oke, langkah ketiga yang akan kita lakukan setelah melumatkan sampel tanaman untuk membuat indikator adalah memasukkan larutan untuk mengekstraknya. Larutan yang kita pakai adalah H2O atau bisa disebut dengan aquades atau dengan senyawa bernama H2O. Ya, kita masukkan. Karena sampelnya itu berkisaran berat 6 gram dan perbandingan yang dipakai adalah 1:5, maka kuantitas yang digunakan untuk mengekstrak tumbuhan adalah 30 mili. Lalu, sesuai dengan prosedur kerja yang akan kita lakukan pada praktikum ini, kita akan mengetes indikator tersebut dengan beberapa larutan. Salah satunya adalah larutan CaCO3 atau bisa disebut dengan kapur atau kalsium karbonat. Kita akan membuat larutan kalsium karbonat dengan 1 gram, oh my god, maaf Pak, ini mati. Dengan 1 gram kalsium karbonat dilarutkan ke dalam 25 mili aquades. Langkah selanjutnya, setelah melarutkan CaCO3 dalam aquades, kita akan mengambil 5 mili dari keseluruhan larutan untuk dites dengan indikator alami yang telah kita buat. Larutan ini bisa disebut dengan larutan kapur jenuh. Setelah diambil 5 mili dari keseluruhan larutan, maka dimasukkan ke dalam tabung reaksi untuk dilakukan uji coba dengan indikator alami yang telah kami buat. Selanjutnya, sebelum kita memasukkan tetesan indikator alami terhadap sampel-sampel yang telah kita buat, kita harus memisahkan ampas dari ekstraknya dengan cara disaring, lalu ditekan-tekan menggunakan spatula. Langkah selanjutnya, sebelum kita mengetes indikator alami ke dalam larutan-larutan yang telah kita buat, kita harus memisahkan dulu ampas dan ekstrak yang telah kita buat dari tanaman untuk indikator alami asam basa. Tapi kalau gak cukup gimana? Bisa sisihkan. Iya, bisa pakai itu. Langkah selanjutnya, setelah diambil ekstraknya, kita gunakan pipet tetes untuk mengambil ekstraknya sebagian. Lalu kita masukkan ke dalam 3 larutan yang telah kita sediakan. Yang pertama ke larutan cuka. Kita masukkan 3 tetes. Dimasukin aja. Dimasukin. Tuh. Udah? 2, 3. Lalu selanjutnya adalah air kapur. Kita masukkan 3 tetes. Lalu selanjutnya adalah air biasa atau aquades atau disebut dengan H2O. Indikator adalah sebuah larutan yang memiliki kegunaan untuk membedakan apakah itu larutan basa atau tidak. Indikator yang kita buat ini diteteskan kepada 3 larutan utama. Yang pertama air cuka yang merupakan larutan asam, lalu larutan kapur yang merupakan larutan basa, yang terakhir adalah air biasa atau disebut dengan netral. Setelah diteteskan ke dalam 3 larutan ini, ternyata hasil kelompok kami menunjukkan terjadinya perubahan warna di ketiga larutan tersebut. Ini menunjukkan bahwa tanaman yang kami ambil atau bisa disebut dengan bunga sepatu bisa digunakan sebagai indikator alami untuk larutan asam dan basa. Setelah ekstrak tumbuhan diteteskan kepada 3 larutan yang berbeda, tidak terdapat perubahan kepada 3 larutan tersebut. Artinya,
Daun yang kami lakukan untuk percobaan itu tidak mengandung antosianin, sehingga tidak bisa digunakan sebagai indikator alami. Daun yang kami gunakan yaitu daun kiriminil. Pada percobaan menggunakan bunga tai ayam atau lantana camara, dapat terlihat bahwa tidak terjadi perubahan warna antara tiga larutan yang berbeda tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak terkandungnya antosianin dalam bunga lantana camara, sehingga tidak terjadi perubahan ketika cairan tersebut dimasukkan ke larutan asam, basa, ataupun yang netral.